Halo dan selamat datang di video pembelajaran ini. Dalam video ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu peran hukum positif dan nilai konstitusional terhadap hak asasi manusia, HAM. Indonesia adalah negara hukum, dan konsep ini memiliki makna yang sangat mendalam. Hukum menjadi landasan bagi perlindungan HAM yang adil dan merata. Jadi, bagaimana konstitusi dan hukum positif saling bekerja untuk melindungi hak-hak dasar kita sebagai warga negara? Mari kita pelajari bersama. Pasal 1 ayat 3, UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan semata atau Machtsstaat. Menurut Aristoteles, negara hukum menjamin keadilan kepada seluruh warganya, dan penguasa hanya bertindak sebagai pelaksana hukum, bukan sebagai pengendali kekuasaan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan negara seringkali berpotensi menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu, perlindungan HAM menjadi bagian fundamental dari konstitusi untuk memastikan setiap warga negara memiliki hak yang dijamin dan dilindungi. 1. Konstitusional dan hukum positif. Secara etimologi, kata konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution, yang berarti membentuk. Konstitusi adalah dokumen dasar yang membentuk negara sebagai organisasi, mengatur tujuan, organ-organ negara, mekanisme kerja, dan hak warga negara. Di era modern, konstitusi dipahami sebagai dokumen tertulis yang memuat aturan dasar untuk pengoperasian negara. Hampir semua negara memiliki konstitusi tertulis, kecuali beberapa seperti Inggris dan Israel yang menggunakan aturan-aturan adat dan konvensi. 2. Hukum positif. Hukum positif adalah aturan hukum yang berlaku saat ini, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum adat. Hukum ini bersifat mengikat, memaksa, dan memiliki sanksi tegas untuk pelanggarannya. Hukum positif Indonesia memiliki dua sumber utama. 1. Sumber material, kesadaran hukum masyarakat, agama, dan nilai sosial. 2. Sumber formil, peraturan resmi seperti undang-undang, keputusan presiden, dan sebagainya. Hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrat. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ruang lingkup HAM meliputi 1. Hak pribadi, hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. 2. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada. 3. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. 4. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Peran konstitusi terhadap HAM. Peran konstitusi dalam menjamin hak asasi manusia pasal 28A hingga 28J dan pasal 34 dalam Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945, Indonesia merupakan landasan konstitusional yang penting dalam perlindungan hak asasi manusia, HAM. Pasal-pasal ini secara komprehensif mengatur berbagai aspek hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dijamin oleh negara kepada setiap warga negara Indonesia. 1. Pasal 28A menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, serta hak untuk kebebasan pikiran dan hati nurani. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kebebasan beragama, berpendapat, dan menyampaikan pendapat, serta hak untuk berserikat dan berkumpul secara damai tanpa melanggar hukum. Pasal 28B menegaskan hak setiap orang untuk bersama-sama mengembangkan diri melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Ini mencerminkan komitmen untuk memajukan pembangunan intelektual dan budaya masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi. Pasal 28C menegaskan hak setiap orang untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat, serta hak untuk memperoleh manfaat dari lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 28D mengatur hak setiap orang untuk bebas dari perbudakan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dan pasal 28E sampai dengan pasal 28J bisa dilihat dari penjelasan tersebut. Konstitusi juga memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan implementasi pasal-pasal ini secara nyata. Peran hukum positif terhadap HAM.
1. Regulasi dan perlindungan. Hukum positif menyediakan kerangka regulasi yang jelas untuk melindungi HAM. Di Indonesia, berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berfungsi untuk menjamin hak setiap individu atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan bagian dari HAM. 2. Implementasi program pemerintah. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program untuk mendukung perlindungan HAM, termasuk Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Program Penanaman Sejuta Pohon. 3. Kesadaran masyarakat dan penegakan hukum. Meskipun ada regulasi yang mendukung, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. 4. Kolaborasi antar sektor. Untuk memperkuat perlindungan HAM, diperlukan kolaborasi antara berbagai sektor, edukasi masyarakat, dan penguatan institusi. Kesimpulan. Konstitusi dan hukum positif adalah dua elemen utama yang saling melengkapi dalam melindungi hak asasi manusia. Konstitusi menyediakan kerangka hukum dasar, sementara hukum positif menjamin implementasi perlindungan HAM dalam kehidupan nyata. Meski sudah ada banyak regulasi, tantangan seperti kurangnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat harus terus diperbaiki. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum sangat diperlukan untuk memastikan keadilan bagi semua warga negara. Mari bersama kita wujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sekian penjelasannya, saya tutup dengan terima kasih.